Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pujiono, SEAK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi 2023D. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Next. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama Darah Maniar Khalifatul Aini dengan NIM akhir 056, lalu ada Muhammad Kasrul Anwar dengan NIM akhir 089, lalu ada Najma Aureli dengan NIM akhir 248, lalu ada saya sendiri, Aladina Salsabila dengan NIM akhir 335, lalu ada Ega Hardian Putra Wijaya dengan NIM akhir 358, dan yang terakhir ada Yanti dengan NIM akhir 439. Next. Baik, yang pertama membahas mengenai hakikat dari perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif timbul dari perbedaan atribut yang akan diukur dan satuan ukuran yang akan digunakan. Next slide. Kemudian, aktiva dan kewajiban mengacu pada apa yang pertama ada biaya historis. Biaya historis ini jumlah kas yang telah dibayar memperoleh suatu aktiva atau jumlah dari kewajiban setara kas. Kemudian yang kedua ada biaya penggantian, merupakan mengacu pada jumlah setara kas yang akan dibayarkan guna aktiva yang sama saat ini atau yang akan diterima untuk mendatangkan kewajiban saat ini. Next slide. Kemudian akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, atribut yang ketiga yaitu nilai besi yang dapat direalisasikan. Nilai ini itu mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang akan diperoleh melalui penjualan aktiva pada saat ini atau yang akan dibayarkan untuk melunasi kewajiban saat ini. Untuk atribut yang terakhir yaitu nilai kapitalisasi atau nilai sekarang, mengacu pada nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan untuk diterima dari pengguna aktiva atau arus kas keluar bersih yang diharapkan akan dikeluarkan untuk melunasi kewajiban. Selanjutnya yaitu ada pengklasifikasian atribut. Pengklasifikasian atribut ini merupakan proses kami dan mengelompokkan jenis atribut yang digunakan dalam pengukuran aktiva dan kewajiban. Pengklasifikasian ini dapat diperoleh dalam 3 cara, yaitu yang pertama menurut apa yang menjadi fokus di masa lalu, kini, dan masa depan. Pengukuran ini dapat didasarkan pada waktu atau periode fokusnya, misalnya biaya historis yang mencerminkan nilai dari masa lalu karena mengacu pada jumlah yang telah dibayarkan sebelumnya. Sebaliknya, nilai penggantian dan nilai besi yang dapat direalisasikan lebih fokus pada kondisi saat ini, sedangkan nilai sekarang mencerminkan estimasi masa depan berdasarkan arus kas yang akan datang. Untuk yang kedua, yaitu menurut jenis transaksi yang menimbulkannya. Setiap atribut bisa dikaitkan dengan jenis transaksi yang melatar belakanginya, misalnya pembelian aktiva tetap, biasanya menggunakan biaya historis sebagai dasar pencatatan, sedangkan nilai penggantian bisa lebih relevan jika aktiva dinilai kembali untuk mencerminkan harga pasar saat ini. Yang terakhir yaitu menurut sifat dari peristiwa yang mengawali pengukuran. Atribut juga bisa diklasifikasikan berdasarkan kejadian atau peristiwa yang menjadi titik awal pengukuran. Jika aktiva diperoleh melalui pembelian, maka biaya historis digunakan. Namun jika pengukuran dilakukan untuk tujuan pelaporan atau estimasi arus kas masa depan, maka digunakan nilai sekarang. Satuan-satuan ukuran. Pengukuran akuntansi keuangan dapat dilakukan dalam satu dari dua satu ukuran, yaitu yang pertama satuan uang dan yang kedua yaitu satuan tingkat daya beli. Di Amerika dan di Amerika Serikat dan kebanyakan negara lainnya, laporan keuangan konvensional dinyatakan dalam satuan uang. Namun, mengingat terjadinya penurunan dari tingkat daya beli atas dolar secara terus-menerus, satuan ukuran yang lain, yaitu satuan tingkat daya beli, telah sering dipresentasikan sebagai alternatif yang diinginkan karena satuan ini mengakui perubahan-perubahan yang terjadi dalam Untuk selanjutnya adalah dasar perbandingan dan evaluasi. Untuk dasar perbandingan dan evaluasi sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu kesalahan satuan pengukuran.
Kesalahan satuan pengukuran terjadi ketika laporan keuangan tidak dinyatakan dalam satuan tingkat daya beli. Satuan pengukuran yang dikehendaki akan mengakui perubahan-perubahan yang terjadi dalam tingkat harga umum dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua ada kesalahan waktu. Terjadi ketika perubahan nilai terjadi di suatu periode namun diperhitungkan dan dilaporkan di periode lain. Atribut yang dikehendaki adalah pengakuan perubahan nilai di periode yang sama dengan periode perubahan terjadi. Idealnya, yaitu laba dapat diartikan dengan keseluruhan proses dari aktivitas bisnis. Next. Lalu yang ketiga ada interpretabilitas. Agar suatu model akuntansi dapat diinterpretasikan, maka harus ditempatkan dalam suatu pernyataan. Jika, maka untuk menyampaikan kepada para penggunanya pemahaman akan artinya sekaligus juga untuk mendemonstrasikan salah satu penggunanya. Yang keempat, yaitu relevansi. Jika suatu model keputusan menetapkan suatu atribut sebagai suatu masukan atau sebagai suatu perhitungan, maka atribut tersebut adalah relevan atau memiliki manfaat terhadap model keputusan tersebut. Next. Selanjutnya ada ilustrasi model akuntansi yang berbeda. Next. Model akuntansi yang pertama adalah model akuntansi alternatif yang dinyatakan dalam satuan uang. Model ini ada akuntansi biaya historis atau akuntansi konvensional yang ditandai dengan adanya penggunaan biaya historis sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan, asumsi atas adanya suatu satuan moneter yang stabil, prinsip pencocokan, dan prinsip realisasi. Untuk laporan keuangan biaya historis memiliki kesalahan-kesalahan waktu, memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran, dapat diinterpretasikan dan tidak relevan. Next. Model yang kedua ada akuntansi biaya penggantian yang ditandai dengan adanya penggunaan biaya penggantian sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan, lalu adanya asumsi atas satuan moneter yang stabil. Lalu ada prinsip realisasi, dikontaminasi dari laba operasi serta laba dan rugi kepemilikan, serta dikotominasi dari laba dan rugi kepemilikan yang telah dan belum terrealisasi. Laporan keuangan biaya historisnya itu memiliki kesalahan-kesalahan waktu dalam laba operasi, lalu memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran, dapat diinterpretasikan sebagai NOD untuk laporan laba rugi dan sebagai COG untuk angka aktiva, serta memberikan ukuran COG untuk relevan hanya untuk angka aktiva. Model yang terakhir ada akuntansi nilai bersih yang dapat direalisasikan, yang ditandai dengan adanya penggunaan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan, lalu ada asumsi atas satuan moneter yang stabil, ditinggalkannya prinsip realisasi, serta dikotominasi laba operasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan. Lalu untuk laporan keuangan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yang pertama tidak memiliki kesalahan-kesalahan waktu, memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran, dapat diinterpretasikan sebagai NOD untuk laba bersih dan sebagai COG untuk angka aktifat, lalu memberikan ukuran COG yang relevan bagi angka aktifat. Baik, kemudian selanjutnya ada ilustrasi dari model akuntansi yang berbeda. Model-model akuntansi alternatif yang dinyatakan dalam satuan tingkat daya beli umum. Yang pertama, akuntansi biaya historis yang disesuaikan tingkat harga umum. Ditandai dengan adanya yang pertama, penggunaan biaya historis sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan, penggunaan tingkat daya beli umum sebagai satuan ukuran, kemudian prinsip pencocokan atau matching, lalu prinsip realisasi. Laporan keuangan nilai umum yang dapat direalisasikan yang pertama memiliki kesalahan-kesalahan waktu, kemudian tidak memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran,
lalu dapat diintegrasikan dan kemudian memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan hanya untuk angka-angka kas dan aktiva dan kewajiban moneter. Next slide. Oke, selanjutnya model-model akuntansi alternatif yang dinyatakan dalam satuan tingkat daya beli umum. Akuntansi biaya penggantian yang telah dengan tingkat harga umum ditandai dengan adanya penggunaan biaya penggantian sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Lalu penggunaan tingkat daya beli umum sebagai satuan ukuran. Lalu prinsip realisasi, lalu dikotomisasi laba operasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan real yang terrealisasi. Lalu dikotomisasi keuntungan dan kerugian kepemilikan real yang terrealisasi dan yang belum terrealisasi. Laporan keuangan biaya historis yang disesuaikan dengan tingkat harga umum. Yang pertama memiliki kesalahan-kesalahan waktu. Yang kedua tidak memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran. Yang ketiga dapat diinterpretasikan. Dan yang terakhir memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan dalam pasar masukan. Next. Selanjutnya, akuntansi nilai bersih yang dapat direalisasikan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Ditandai dengan, pertama, penggunaan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedua, penggunaan tingkat daya beli umum sebagai satuan ukuran. Yang ketiga, ditinggalkannya prinsip realisasi. Yang keempat, dikotomisasi laba operasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan real. Lalu, dikotomisasi keuntungan dan kerugian real yang terrealisasi dan belum terrealisasi. Laporan keuangan nilai bersih yang dapat direalisasikan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Yang pertama, tidak memiliki kesalahan-kesalahan waktu. Yang kedua, memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran. Yang ketiga, dapat diinterpretasikan. Dan yang terakhir, memberikan ukuran COG yang relevan dalam pasar keluaran. Selanjutnya yaitu menuju arah solusi bagi masalah pelaporan keuangan dan perubahan harga. Next slide. FASB memberikan solusi untuk pendekatan pengukuran persediaan dan aktiva tetap itu menggunakan biaya historis, biaya reproduksi saat ini, biaya penggantian saat ini, nilai bersih yang dapat direalisasikan, nilai dalam penggunaan arus kas masa depan, jumlah yang dapat diperoleh kembali, biaya saat ini, serta nilai dari bisnis. Sedangkan untuk konsep pemeliharaan modal, FASB ini memberikan solusi untuk pemeliharaan modal keuangan serta pemeliharaan modal fisik. Untuk unit pengukuran ada dua cara, yaitu dolar nominal dengan tidak disesuaikannya dengan inflasi, serta dolar konstan, yaitu menyesuaikan dengan inflasi. Next slide. FASB juga memberikan persyaratan. Yang pertama yaitu pengungkapan dalam dolar konstan di mana tahun berjalan. Yang kedua yaitu pengungkapan biaya saat ini. Yang ketiga data ringkasan 5 tahun, penjelasan pembatasan, serta penjelasan metodologi. FASB juga memberikan tambahan, dua jenis laba tambahan, yaitu yang pertama laba setelah inflasi umum, serta laba setelah perubahan harga spesifik. Hal ini itu bermanfaat. Yang pertama, penilaian arus kas masa depan. Yang kedua, penilaian kinerja ekonomi sebenarnya. Yang ketiga, penilaian erosi kemampuan operasional. Dan yang terakhir, penilaian erosi daya beli umum. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.